Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar IT. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar yaitu tentang belajar rumus if ganda ya. Jadi jika sebelumnya di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mempelajari rumus if. Nah, yang kita pelajari sebelumnya itu sebenarnya itu adalah if tunggal. Nah, lalu sekarang ini kita akan membahas tentang if ganda. Maksudnya adalah if ganda ini nanti di dalamnya sebenarnya sama saja penulisan rumusnya. Cuma nanti kenapa disebut if ganda? Karena eh, kita memasukkan if-nya itu, memasukkan rumus if-nya itu lebih dari satu. Jadi lebih lebih dari satu, dua atau seterusnya. Makanya dia disebut if ganda. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya sudah memiliki dua contoh tabel ya yang akan kita pelajari. Contoh yang pertama yaitu menentukan predikat nilai siswa. Nah, di sini kita bisa tentukan statusnya ya. Tinggal eh, lihat keterangan rumusnya. Misalkan di sini jika nilai rata-rata di atas 80 atau lebih besar dari sama dengan 80, maka predikatnya baik. Lalu misalkan jika nilai rata-ratanya lebih besar dari 70, maka predikatnya cukup. Lalu 60 ya, di atas 60, maka predikatnya kurang. Lalu jika nilai rata-rata kurang dari sama dengan 60, maka predikatnya kurang sekali. Seperti itu ya. Oke, bagaimana cara penulisan rumusnya? Ya, kita langsung saja di sini eh, sama dengan setelah itu rumus if lalu buka kurung, setelah itu diklik rata-ratanya. Nah, setelah itu lalu di sini berikan lebih besar dari 80 ya. Ya, kita mengurut saja lebih besar dari sama dengan 80, lalu koma atau titik koma tergantung pada komputer atau laptopnya masing-masing ya. Lalu setelah itu titik koma apa mohon maaf eh, tanda petik 2. Setelah itu di atas 80 maka predikatnya baik. Kita berikan statusnya baik. Nah, seperti ini. Setelah itu tanda petik lagi. Nah, setelah itu koma atau titik koma lalu berikan if lagi. If ya, buka kurung lagi lalu diklik di rata-ratanya lagi. Setelah itu lebih besar dari sama dengan 70. Ya, jadi nilai di atas 70 maka dia eh, statusnya adalah cukup. Cukup. Nah, lalu setelah itu kita beri koma lagi ya. Nah, lalu berikan if lagi. Setelah itu kita buka kurung lagi lalu arahkan ke rata-ratanya lagi ya. Setelah itu di sini kita lebih besar sama dengan 60 koma atau titik koma. Setelah itu tanda petik. Lalu yang ini yang ketiga ya adalah kurang. Setelah itu tanda petik. Nah, lalu berikan koma. Setelah diberikan koma untuk menentukan yang terakhir ini, maka selain yang ketiga ini maka statusnya adalah kurang ya. Jadi tidak perlu lagi memasukkan if-nya lagi. Setelah itu berikan kurang sekali. Kurang sekali. Nah, coba kita enter. Oke, setelah itu klik yes ya. Nah, dia akan keluar ya. Jadi coba kita buktikan di sini jika nilai rata-ratanya lebih besar dari
sama dengan 60, maka predikatnya adalah kurang. Nah, di sini 60 di atas 60 atau rata-ratanya 68 atau bisa juga disebut kurang dari 70, maka dia statusnya kurang ya. Nah, sekarang kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, sudah ketahuan ya. Ini dia baik karena dia lebih dari 80 atau di atas 80. Nah, ini sesuai ya. Lalu ini misalkan kurang sekali di bawah 60. Nah, kurang dari 60. Maka predikatnya kurang sekali ataupun yang cukup ini ya di atas 70 ya. Jika nilai rata-ratanya 70 lebih besar dari 70, maka predikatnya cukup ya. Kenapa disebut eh, if ganda? Kita lihat rumusnya lagi. Karena if-nya itu lebih dari satu. Kita memasukkan rumusnya itu lebih dari satu kali if. Ya. Setelah kita sampai sini, nah kita membuka lagi dengan if-nya, dengan if yang kedua, ketiga dan seterusnya. Makanya disebut dengan if ganda. Nah, ada yang ketinggalan tadi ya. Setelah ini petik terakhir ini berikan eh, tutup kurung ya, tutup kurung tiga kali. Nah, ini kenapa tiga kali? Karena buka kurungnya di sini tiga kali. Ya. Tapi kalaupun langsung di enter pun tanpa memberikan tutup kurung sebanyak tiga kali, itu biasanya dia akan otomatis, ya otomatis langsung berhasil jika rumusnya benar ya, jika berhasil dan otomatis dia tanda kurungnya akan menyesuaikan dengan buka kurungnya. Misalkan buka kurungnya ada tiga, maka dia tutup kurungnya menjadi tiga juga. Kalau misalkan dua, maka dua juga. Atau misalkan empat dan seterusnya, maka tutup kurungnya akan menyesuaikan. Ya, oke. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua, kita geser ya. Nah, untuk contoh yang kedua ini, nah, di sini ada contoh tabel mengatur jadwal kerja pegawai, ya. Nah, di sini saya hapus terlebih dahulu ya. Nah, Nah, misalkan di sini, eh, lihat keterangannya, keterangan rumusnya, ya. Yang sebelah kiri ini adalah keterangan rumus untuk jadwal jam masuknya ya. Lalu yang sebelah kanan ini untuk jadwal jam pulangnya. Ya, jadi kita ingin mengetahui jika misalkan shift 2 maka jam pulangnya jam masuknya adalah jam berapa dan jam pulangnya jam berapa. Nah, di sini sudah ada kriterianya atau keterangan rumusnya ya. Shift 1 yaitu apa? Maka jam masuknya adalah jam 6, shift 2 jam 10, shift 3 jam eh, 2, 2 siang ya, dan shift 4 adalah jam jam 6 sore. Nah, baik, begitupun jam pulangnya disesuaikan. Oke, coba kita masukkan rumusnya sama dengan if, lalu buka kurung, setelah itu diklik di bagian jadwal masuk, shift-nya ya, setelah itu sama dengan lalu buka kurung tanda petik ya, mohon maaf, tanda petik di sini shift satu, kita tulis shift satu, shift F1 spasi satu, setelah itu koma, lalu berikan shift satu jam berapa masuknya, maka jam masuknya adalah jam jam 6 seperti ini. Kita sesuaikan saja dengan di terangannya ya. Lalu setelah itu kita berikan koma atau titik koma, lalu kita berikan if lagi. If atau if, buka kurung lagi. Setelah itu diklik di jadwal masuk, lalu sama dengan, lalu kita
ketikkan di sini shift 2. Setelah itu tanda petik, koma, shift 2 masuknya jam 10. Tanda petik lagi jam 10.00. Tanda petik, lalu koma, lalu berikan if lagi, buka kurung lagi. Setelah itu diklik lagi di jadwal masuk, ya. Setelah itu di sini kita berikan sama dengan lagi, ya. Intinya tinggal diulang-ulang lagi saja ya teman-teman. Jadi setelah diulang, hanya yang dibedakan adalah nama shift atau jamnya juga, seperti itu ya. Oke, shift shift 3 ya. Setelah itu koma. Nah, ini untuk yang terakhir ini, jadi nggak perlu lagi pakai shift, pakai if maksudnya. Pakai if, maka langsung selain dari tiga tersebut, maka ada ke jam 18. Oke. Oh, mohon maaf. Ini shift 3-nya ya. Untuk shift 3-nya jam 14 terlebih dahulu. Ya, setelah itu nah baru koma, baru tanda petik lagi selain ketiga yang shift ini, maka dia adalah jam 18. Setelah itu tanda petik. Nah, tutup kurungnya ada berapa? Satu, dua, tiga. Maka tutup kurungnya pun harus tiga. Satu, dua, tiga. Lalu enter. Nah, dia akan menyesuaikan. Ya, shift 2 adalah jam 10 masuknya. Coba kita lihat atau coba kita rubah ya, misalkan di sini menjadi shift 4. Maka dia jam jam 18 ya, sama dengan yang ini. Seperti itu. Coba kita tarik saja. Nah, oke, gampang ya. Nah, untuk jam pulangnya tinggal kita copy paste saja ya, biar tidak terlalu lama. Kita copy paste, kita copy ke sini rumusnya. Nah, yang kita rubah hanya jamnya saja. Ya, jam pulangnya shift 1 adalah jam 10. Jam, lalu shift 2 jam 14.00, shift 3 jam 18.00, lalu shift 4 jam oh, maaf, ini bukan jam masuk ya. Ini jam pulang maksudnya ya. Ini hanya di copy paste saja, saya belum belum ini eh ini maksudnya jam pulangnya ya. Maka jam pulangnya adalah ini ya. Oke, itu. Ya, nanti ini belum saya rubah tadi. Oke, kita rubah saja di sini. Shift 1 maka dia pulangnya jam 10. Ya, shift 2 pulangnya jam 14. Lalu shift 3 jam 18. Sini. Nah, selain itu maka dia pulangnya jam 22 ya. Oke, kita enter. Nah, ya, dia jam 22 karena dia masuknya di jam 18. Kita tarik ke sini. Oke, sudah muncul ya. Jadi ini sangat mudah ya sebenarnya. Walaupun rumusnya sebenarnya terlihat sangat rumit atau panjang ya. Ya, biasanya yang belum terbiasa memang kelihatannya, waduh ini panjang banget rumusnya atau apa. Tapi pada dasarnya sebenarnya rumusnya apa? Hanya sampai hanya sampai sini. Nah, ini yang disebut if ganda itu ya lebih dari satu if. Nah, setelah kita selesai yang kriteria pertama, dia lanjut lagi ke kriteria yang kedua. Ya, maka dia mengulang lagi dari if-nya. Ya, makanya disebutnya adalah if ganda, lebih dari satu if. Seperti itu. Ya. Nah, ini kita sesuaikan dulu ya sebelum kita akhiri video ini biar lebih pantas. Oke, di ini.
Lalu ini juga, lalu ini yang terakhir. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Ini sudah kita bahas pembahasan tentang if ganda, ya. Jadi if ganda ini intinya rumusnya adalah lebih dari satu if atau lebih seperti itu. Ya, cara penggunaannya seperti ini. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.